Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Thohir. Saya dari jurusan Teknik Mesin BP 17250018. Di pertemuan ini saya diberikan tugas manajemen dan sistem manufaktur oleh dosen saya, yaitu Bapak Meki Eru Putra STMT, tentang proses perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Nah, di pertemuan selanjutnya kita telah membahas tentang tata letak fasilitas dan pabrik. Baiklah, teman-teman semuanya, di perencanaan tata letak fasilitas dan pabrik ini ada dua. Yang pertama itu ada perencanaan tata letak mesin dan fasilitas, di mana kita mengatur semua mesin dan fasilitas yang diperlukan oleh sebuah proses produksi di dalam sebuah departemen untuk menjadikan sebuah produk di dalam sebuah pabrik yang ada. Yang kedua, ada perencanaan tata letak departemen. Bagaimana kita mengatur departemen kita, bagaimana kita mengatur hubungan antara satu dengan lainnya yang ada di dalam sebuah pabrik. Nah, teman-teman, kita lanjut ke langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik. Di sini ada banyak. Yang pertama ada analisa produk, bagaimana kita menganalisa macam dan jumlah produk yang harus dibuat. Yang kedua ada analisa pasar, menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produk yang telah diletakkan untuk dibuat. Nah, selanjutnya ada analisa macam dan jumlah mesin atau equipment dan luar area yang dibutuhkan. Dengan memperhatikan ini, kita bisa mengetahui berapa mesin dan jumlah yang dibutuhkan, juga operator yang kita siapkan untuk bekerja nantinya. Nah, di langkah selanjutnya ada pengembangan alternatif tata letak. Nah, di sini kita bisa menentukan, menganalisa, merencanakan ekonomi yang akan kita buat, merencanakan beberapa ekonomi yang kita buat untuk dijadikan sebuah produk. Nah, di sini banyak sekali sub-subnya, ada pertimbangan yang akan kita buat, ada perencanaan pola, jenis material yang akan kita buat. Selanjutnya ada perencanaan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik. Nah, hasil tadi layout dipakai sebagai dasar pengaturan fasilitas pabrik dan pengaturan departemen penunjang. Nah, teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis tata letak fasilitas atau pabrik. Di sini ada tata letak berdasarkan aliran produksi atau produk layout, berdasarkan proses layout, berdasarkan fixed position layout, dan grup teknologi layout. Nah, kita masuk ke jenis produk layout atau line layout. Di sini maksudnya adalah berdasarkan ini, di mana mesin diatur berdasarkan urutan proses produksi. Jadi berdasarkan urutan proses produksi mereka berjalan, sehingga material handling bisa dilakukan dalam jarak yang sependek-pendeknya. Maksudnya tidak terlalu panjang proses pekerjaannya. Lanjut. Nah, di dalam video kita mengetahui ada beberapa jenis tata letak produk layout. Di sini kita lihat ada jenis mesin bubut atau mesin drill, langkah-langkah untuk menghasilkan sebuah produk jadi, mulai dari gudang bahan baku dimasukkan ke mesin drill, mesin gerinda, sampai ke proses perakitan atau assembly. Kemudian kita masuk ke jenis tata letak produk layout. Selanjutnya itu ada dasar pertimbangannya, bagaimana kita menghasilkan produk yang dihasilkan merupakan salah satu beberapa produk yang bersifat standar. Kemudian ada aplikasi standarisasi dalam tata cara dan waktu operasinya, sesuai atau tidak. Kemudian ada keuntungan penerapan produk layout ini, diantaranya adalah material handling bergerak lancar, minimum work, material handling cost rendah, jarak pendek, total waktu produksi relatif rendah, jumlah produk atau barang dalam proses BIP sedikit. Selanjutnya ada juga kerugian tentang penerapan produk layout ini,
yaitu kemacetan pada satu mesin akan menghambat sebuah operator untuk mengenai pos kerja, dan pengaturan waktu tidak fleksibel, harus sesuai dengan alur proses. Selanjutnya ada proses layout atau proses layout. Nah, di sini maksudnya adalah di mana mesin dan peralatan dan satu perlengkapan mesin suatu sistem operasi yang sejenis diatur dan ditempatkan pada suatu departemen yang sama berdasarkan pengelompokan fungsi kerja yang sejenis atau fungsional layout. Selanjutnya ada ciri-ciri dari tata letak proses layout ini sendiri. Ciri-cirinya arus kegiatan pengolahan dan pengerjaan produk berbeda antara batch yang satu dengan batch yang lainnya. Jadi berbeda, tiap satu tahap ke tahap berikutnya berbeda. Selanjutnya ada di sini seperti miring tentang jenis tata letak proses layout. Bisa kita lihat di slide, ada level departemen, drilling departemen. Maksudnya ketika kita berada di level departemen, produk bisa langsung ke milling departemen, kemudian bisa langsung ke drilling departemen, dan kemudian bisa ke painting, pengecatan, dan langsung ke assembly atau perakitan, dan bisa langsung diproduksi. Nah, kemudian ada keuntungan menerapkan jenis proses layout ini. Keuntungannya adalah fleksibilitasnya tinggi, investasi lebih kecil, pengetahuan atau keahlian supervisor tiap departemen menjadi lebih luas. Pembagian kerja membuat kerja lebih memuaskan, variasi produk yang dapat dibuat sangat besar, dan volume produk kecil sedikit karena tergantung pesanan atau job order, sehingga waktu proses relatif singkat. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk ke kerugian penerapan proses layout ini. Nah, di sini banyak sekali sub-subnya. Kita masuk ke pertama, yaitu di kerugian ini kita bisa biaya dalam material handling sangat tinggi karena terjadi pelacakan mundur dan gerakan panjang. Yang kedua ada karena bersifat job order. Jadi ketika ada orderan baru kita bekerja buat pabrik kita ini. Itu yang menyebabkan kita melakukan kerugian karena banyak sekali mesin-mesin besar yang membutuhkan energi untuk kita perawatan. Nah, selanjutnya ada fixed position layout. Tata letak jenis ini sering dikenal dengan fixed material lokasi, adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi atau lokasinya, sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, dan komponen lainnya bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah bearing tentang bagaimana kita membuat atau memasukkan pertama kali bahan baku ke sebuah tahap pertama sampai ke produk jadi. Di sini kita melewati beberapa proses yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin sampai ke produk jadinya seperti apa. Kemudian ada keuntungan penerapan fixed posisi layout ini. Keuntungannya yaitu karena banyak bergerak adalah fasilitas produk, maka berpindah material bisa dikurangi. Nah, bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam bidang produksi, maka kontinuitas operasi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada kerugian penerapan fixed position layout ini. Kerugiannya yaitu besarnya frekuensi perpindahan fasilitas produksi, operator, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Nah, kemudian memerlukan operator dengan skill yang tinggi, di samping aktivitas supervisi yang lebih umum dan intensif. Nah, ada jenis tata letak grup teknologi. Di sini ada seorang akan Henry C. Ocho mendefinisikan tata letak teknologi atau kelompok grup teknologi layout sebagai teknik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan bersama
dalam proses produksi untuk mengoptimalkan aliran produksi. Dalam konsep manufaktur, teknologi kelompok didefinisikan sebagai suatu filosofi manajemen yang melakukan pengidentifikasian dan pengelompokan part berdasarkan kemiripan dalam perencanaan dan proses manufaktur. Itu adalah menurut ahli Hendry. Nah, di sini ada langkah-langkah di mana produk dari bahan baku bisa terbuat sampai ke produk jadi. Di sini bisa kita lihat di slide dan sekali langkah-langkah mulai dari masuk ke mesin sampai ke proses pengecatan, perakitan, dan sampai ke produk jadinya seperti apa. Nah, di keuntungan kita menggunakan grup teknologi layout ini adalah kita bisa mengurangi waktu setup kita, mengurangi ukuran lot kita, dan pengurangan waktu in proses WIP dan persediaan barang jadi kita menjadi lebih banyak di waktu setup dan ukuran lot lebih kecil. Kemudian ada pengurangan waktu dan ongkos menjadi lebih kecil. Lanjut, ada keuntungan dan penerapan grup teknologi ini, dan selanjutnya yaitu perbaikan kualitas produk, di mana ketika part-part berpindah dari stasiun kerja ke stasiun kerja yang lainnya dalam unit yang tunggal dan diproses dalam area yang lebih kecil, maka penjadwalan dan pengendalian job akan lebih mudah. Nah, ada juga kerugian kita menggunakan grup teknologi layout ini. Pertama, ada cell independence. Nah, maksudnya adalah tidak ada lagi ketergantungan antara sel berikutnya. Kemudian ada cell flexibility atau fleksibilitas. Fleksibilitas maksudnya di sini adalah berhubungan dengan kemampuan untuk memproses part oleh mesin-mesin di dalam sel. Kemudian ada cell system layout, di mana ketika mereka berpindah tidak ada aliran material yang tertinggal. Kemudian ada cell layout. Tata letak mesin di dalam sel merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi jarak perpindahan pola aliran material, jadi polanya selalu sejajar. Kemudian ada cell size. Cell size ini merupakan jumlah dari mesin atau tipe proses yang disediakan dalam suatu sel. Kemudian ada additional investment, maksudnya adalah constraint utama bagi perusahaan dalam menyusun tata letak produksinya. Jadi tata letaknya diatur sesuai dengan jenis grup teknologi layout ini. Nah, di sini yang terakhir ada sistem layout planning atau SLP. Di sini kita ada 10 bagian langkah tugas besar perencanaan tata letak fasilitas pabrik ini. Nah, di antara 10 ini yang pertama itu ada forecasting, kemudian ada merencanakan urutan proses, OPC, MTPC, membuat routing sheet, merencanakan luas lantai produksi, menentukan luas gudang, organisasi perusahaan, dan luas lantai penunjang produksi. Kemudian ada membuat from to chart, menghitung ongkos material handling, membuat ARC, membuat ARD dan AAD, dan membuat template. Nah, sekian dari saya materi tentang penjelasan perencanaan proses tata letak pabrik. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.